Halo pengamat 13, kali ini kita hadapi kasus yang panasnya bukan karena gosip belaka, melainkan karena ini menyentuh banyak soket negara kita, agama, moral publik, hukum pidana, ekonomi reputasi, dan tentu saja era jejak digital yang tak bisa dihapus. Nama subjeknya Inara Rusli, seorang selebgram atau content creator yang beberapa pekan ini terseret laporan dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Laporan itu menurut media dilayangkan oleh Wardatina Mawa, istri dari pihak yang dikaitkan. Laporan menyebut ada bukti visual atau CCTV dan klaim adanya hubungan terlarang. Kita tidak akan jadi hakim di sini. Kita akan jadi pembaca pola. Kita bedah mulai dari psikologisnya, mengapa ada perilaku ini, lalu tekanan apa yang mungkin memicunya, lalu dari sosialnya, apa artinya bagi norma komunitas dan wacana publik. Lalu ada dari sisi moralnya, bagaimana nilai agama dan etika publik bertabrakan di sini. Lalu ada dari segi hukumnya, apa langkah hukum, lalu apa konsekuensi pidana atau perdatanya. Lalu ada dari sisi media dan digitalnya, bagaimana bukti visual mengubah cerita. Perspektif yang jarang, misalnya ekonomi reputasi bagi korban, politik identitas agama, dinamika gender dalam sirkus moral publik. Ya, bagus Muhammad 13. Kalau memang ada bukti CCTV, ini menandakan bahwa teknologi CCTV akhirnya juga bisa digunakan selain untuk memantau parkiran. Sekarang CCTV juga memproduksi moral publik loh. Ya, jadi kita akan menjelaskan tentang kronologinya dulu. Mari kita urutkan berdasarkan laporan-laporan ini. Yang pertama ada pelaporan ke Polda Metro Jaya. Wardatina Mawar melaporkan Inara Rusli atas dugaan perselingkuhan atau perzinahan. Laporan ini terdaftar ke Polda Metro Jaya pada 22 sampai 23 November 2025. Menurut Detik dan Medcom, kasus ini lalu diberitakan secara luas. Lalu yang kedua ada bukti yang diklaim itu CCTV. Laporan menyebut adanya rekaman CCTV yang menjadi bukti dugaan pertemuan. Beberapa media menulis bahwa pihak pelapor mengklaim memiliki rekaman tersebut. Ini adalah titik sentral, bukti visual, kalau otentik, punya kekuatan besar di mata publik dan hukum. Lalu ada pernyataan juga dari manajemen atau pihak Inaranya. Manajemen Inara mengaku terkejut dan menyatakan akan kooperatif. Ada juga video respon dari kanal YouTube terkait dan unggahan yang mencoba menjelaskan posisi Inara, sambil melakukan aktivitas ekonomi, jualan di TikTok ataupun siaran live. Yang keempat, berita turunannya dan dari sosial media. YouTube dan akun hiburan memproduksi rangkaian video analisis atau reaksi, channel hiburan, tabloid online, dan lain-lainnya. Sementara warganet memproduksi Twitter atau X, Reels, dan diskusi panjang di grup. Akun-akun juga menelusuri jejak digital, kemungkinan nikah siri, hubungan bisnis, dan kronologi pertemuannya. Dan yang kelima itu ada tanggapan pria yang terkait. Beberapa artikel mulai dari kapan lagi, indela.com, dan lain-lainnya memuat klaim pihak pria atau Insanul Fahmi yang menyatakan aspek-aspek tertentu, misalnya adanya pernikahan siri atau papan hubungan bersama itu bermulai. Ini menunjukkan cerita punya banyak versi. Ya, jadi kesimpulannya kita punya laporan polisi, terus klaim bukti visual yang dari tadi CCTV itu, lalu respon pihak terlapor dari pihak manajemennya Inara, dan komodifikasi isu oleh media, YouTube, dan sosial media. Semua itu membentuk ekosistem berita yang mematangkan opini publik sebelum ranah hukum menyelesaikannya. Ya, sekarang kita membahas tentang mengapa perilaku berguling ke perkara ini. Sekarang masuk ke bagian yang sering dilupakan, psikologi pelaku, korban, dan publik. Kasus seperti ini bukan sekedar dua orang berkonflik, ia memanifestasikan banyak luka psikologis kolektif. Yang pertama, psikologi individu, subjek dan pihak terlapornya. Identitas publik melawan private self, seleb atau public figure seperti Inara mengelola persona, berita, pengikut, dan income. Ketika privatnya terserang, partner, dan tuduhan, tekanan identitas tinggi. Orang yang biasa memproduksi konten kini menjadi objek investigasi. Ini menciptakan ancaman eksistensial. Kehilangan followers, income, TikTok Live memberi penghasilan besar, dan reputasi. Lihat aktivitas monetisasi yang ada di TikTok. YouTube sebagai konteks ekonomi. Beberapa laporan menyebut Inara membuka cadar demi nafkah anak dan aktif jualan di TikTok. Tanda adanya kebutuhan ekonomi. Di kondisi ekonomi rapuh, pilihan perilaku, misalnya menjalin hubungan yang kompleks, dapat terjadi sebagai bagian dari jaringan dukungan atau survival strategy. Ya, sekarang kita lihat dari psikologi pengadunya, Wardatina Mawa. Stigma, marah, dan usaha kontrol narasi, seseorang yang kehilangan kepercayaan atau yang merasa dikhianati cenderung mengambil langkah kuat,
seperti lapor polisi, untuk mengembalikan kontrol moral dan simbolisnya. Pelaporan bukan sekedar mencari sanksi hukum, tapi juga upaya memulihkan identitas yang dirasa dirampas oleh perselingkuhan. Laporan itu juga mengirim sinyal sosial. Saya tidak pasrah, saya bertindak. Lalu kita sekarang pindah ke psikologi publiknya, penonton dan penghakiman online. Efek kamera dan observability. Bukti visual CCTV memperkuat persepsi kebenaran. Manusia cenderung memberi bobot besar pada apa yang dilihat. Visual bias. Itu membuat publik cepat memvonis. Moral outrage-nya dan identity signalingnya menyebarkan dan memprotes isu ini menjadi cara publik menandai diri. Saya anti pelakor, saya suci. Ini bukan murni soal kebenaran, melainkan tentang pembentukan identitas kolektif di era daring ini. Lalu dari sisi dampak trauma dan kesehatan mentalnya. Untuk subjek terlapor, kecemasan, depresi, ancaman kehilangan penghasilan. Untuk pengadu, stres, konflik rumah tangga, dan kebutuhan validasi. Untuk anak-anak keluarga, dampak stigma sosial di sekolah atau komunitas. Semua itu sering tidak tercatat dalam berita sensasional, tapi dampaknya benar-benar nyata. Ya bagus ya, kalau kita bikin reality show psikologi ini terus, bisa buka kursus mengelola reputasi ketika dunia online memutuskan hidupmu. Kursus kilat 2 jam, sertifikat instan. Sangat ironis. Lalu kita sekarang melihat dari bagian sosiologisnya, normativitas, agama, dan politik identitas. Kasus ini sangat sensitif karena melibatkan figur yang berkaitan dengan ranah agama atau kajian. Beberapa liputan menyebut pertemuan terkait kegiatan kajian. Di negara dengan mayoritas religius, isu moral pribadi itu cepat berubah jadi isu publik besar. Mari kita bedah beberapa dimensinya. Yang pertama dari sisi norma agama versus privasi. Tokoh yang berkaitan dengan agama dipersepsikan sebagai pembawa moral. Publik menuntut konsistensi. Saat ada dugaan inkonsistensi, reaksi moral publik bisa sangat keras. Laporan menyebut ada kegiatan kajian dan bisnis yang menjadi konteks. Di satu sisi, kehidupan pribadi tetap hak. Tapi ketika aktivitas pribadi menyentuh norma agama, perzinahan ya, publik melihatnya sebagai masalah nilai yang kolektif. Sehingga hak privasi menjadi tergeser oleh klaim moral publik. Ya, sekarang kita melihat dari sisi gender dan double standardnya. Perempuan publik kerap lebih cepat dicap buruk dibanding pria. Media sosial sering menempatkan perempuan sebagai pelakor, perusak rumah tangga. Sementara dinamika kekuasaan pria yang menikah lebih mudah diabaikan atau dipolitisasi berbeda. Beberapa laporan menyinggung dinamika hubungan bisnis atau kajian yang melibatkan pria atau Insanul Fahmi ini memicu pertanyaan, mengapa perempuan mendapat beban moral lebih berat? Ya, jadi kita sekarang melihat dari aspek komersialisasi agama dan jiwa bisnis. Event, endorsement, PKS komunitas, interaksi bisnis dapat menciptakan hubungan antar individu yang bercampur ranah pribadi. Ketika bisnis dan agama bercampur, konflik moral mudah muncul. Analisa ini relevan bila ada klaim bahwa relasi awalnya urusan bisnis dan pertemanan dalam kegiatan kajian. Lalu kita lihat dari sisi politik, reputasi, dan eksploitasi isu. Isu seperti ini cepat dipolitisasi. Lawan politik, akun provokatif, atau pihak yang ingin merusak kredibilitas seseorang dapat memanfaatkan rumor ini. Oleh karena itu, penting juga menimbang motif sosial politik dibalik penyebaran bukti. Kita lihat banyak akun dan channel YouTube yang mengorek jejak digital, menginterogasi timelines, sebagian untuk verifikasi, sebagian lagi untuk sensasi saja. Lalu kita lanjut ke bagian selanjutnya. Dari sisi hukum, pidana, perdata, dan proses penegakannya. Di Indonesia itu, perbuatan zina atau perzinahan dapat diproses sesuai KUHP jika memenuhi unsur yang ada di pihak yang dirugikan untuk melapor. Namun, konteks hukum terkait perzinahan cukup kompleks. Bukti harus kuat, bukan hanya rumornya saja. Dan penegakan tergantung pada pasal yang digunakan serta apakah pengadu menghendaki proses pidana. Lalu ada bukti CCTV, autentikasi, dan chain of custody. Jika pengadu mengklaim ada rekaman CCTV, penentuan autentikasi apakah asli tidak dimanipulasi itu penting. Polisi akan meminta bukti, meminta keterangan saksi, dan memeriksa metadata rekaman, timestamp, lokasi, asal rekaman, dan lain-lainnya. Media melaporkan, klaim adanya rekaman ini akan diuji di proses penyidikan. Dan potensi korban, konsekuensi perdata atau restoratif justice. Selain pidana, ada ruang perdata, misalnya gugatan cerai, tuntutan ganti rugi martabat, dan lain-lainnya. Tergantung keadaan keluarganya. Namun, banyak pihak mencari pemulihan reputasi publik lewat klarifikasi dan mediasi. Kadang, peradilan publik, media berjalan lebih cepat daripada peradilan hukum itu sendiri. Lalu kita akan membahas tentang prosedurnya.
Laporan menyebut polisi akan memanggil pihak terlapor untuk dimintai keterangan. Hingga saat ini, sesuai laporan ya, proses klarifikasi masih berlangsung dan polisi menyatakan akan menindaklanjuti sesuai bukti yang ada. Tapi di balik itu semua masih ada risiko fitnah dan pencemaran nama baik. Di sisi lain, pihak yang dituduh juga bisa menuntut balik jika tuduhan palsu terbukti pencemaran nama baik ya. Ini membuat medan hukum kompleks, saling lapor dapat terjadi. Oleh karena itu, berhati-hatilah menyebarkan klaim tanpa bukti. Koran-koran, hiburan yang memuat spekulasi jelas perlu hati-hati. Ya sekarang kita lanjut ke bagian media dan ekonomi digital, monetisasi pusar drama. Ya kita harus akui lah ya, ekonomi perhatian adalah ekosistem yang memberi imbal balik kuat pada kontroversi. Inara aktif di platform, YouTube channel, dan TikTok Live. Laporan menyebut live-nya menerima saweran besar. Ini memberi keterangan penting, reputasi sosial juga aset ekonomi. Lalu insentif structure-nya, kontroversi menjadi views, views menjadi monetisasi, insentif untuk engagement tinggi, baik media mainstream maupun kreator oportunistik, akan mengeksploitasi momen ini. Ini menjelaskan kenapa isu personal dengan bukti visual ketika menjadi komoditas berita. Lalu ada moral hazardnya. Fenomena drama ekonomi mendorong perilaku beberapa aktor, baik pengadu, terlapor, atau pihak ketiga, bisa memanfaatkan rasa penasaran publik untuk keuntungan finansial. Ini menciptakan moral hazard, adanya insentif untuk eskalasi publik. Ya sekarang kita pindah ke peran platformnya. Platform, TikTok, dan YouTube menyediakan alat monetisasi langsung, gift, dan saweran. Ketika konflik muncul, platform memberi ruang kapitalisasi, baik bagi korban maupun pihak yang terlibat. Ini menimbulkan dilema etis. Apakah platform harus membatasi monetisasi isu yang sedang diselidiki? Banyak diskusi global tentang ini, namun implementasi lokal masih terbatas. Sekarang kita pindah ke bagian selanjutnya, yaitu perspektif yang mungkin jarang dibicarakan orang. Karena ya kurang menarik lah ya. Yang pertama, ekonomi reputasi sebagai warisan keluarga. Untuk beberapa pelaku, terutama perempuan dengan anak, kehilangan reputasi berarti kehilangan sumber penghidupan jangka panjang, endorsement, life revenue. Jadi langkah siapapun, bertahan atau melawan publik, ada dimensi survival ekonomi yang acap terabaikan. Lalu yang kedua ada politik jaringan kajian atau komunitas. Komunitas dakwah atau kajian sering punya jaringan kuat. Ketika seorang figur itu di internal komunitas terpapar, reaksi komunitas bisa berupa pembelaan kolektif atau pemutusan, tergantung siapa yang punya otoritas. Jadi, dinamika internal, siapa yang dukung, siapa yang bungkam, mempengaruhi outcome-nya. Lalu yang ketiga ada peran middleman digital atau penyebar bukti. Sering bukti CCTV muncul bukan lagi langsung dari pelapor, melainkan lewat perantara, akun, dan channel. Para perantara ini punya agenda tersendiri, traffic, politik, dan sensasi. Peran mereka menentukan framing awal. Lalu dari norma ganda, hukum formal versus hukum publik. Hukum formal menuntut bukti dan proses. Hukum publik atau internet memvonis berdasarkan impresi. Ketidaksesuaian ini menciptakan hukum sosial jauh sebelum peradilan. Dampak jangka panjangnya, reputasi rusak bahkan jika hukum formal tak menemukan bukti apapun. Ya, lalu ada operasionalisasi keadilan restoratif. Sebagai alternatif, ada ruang bagi mekanisme restoratif, mediasi keluarga ataupun komunitas, yang menekankan pemulihan relasi bukan semata sanksi pidana. Namun publik sering tidak sabar, mereka mau pembalasan cepat. Ini menghilangkan ruang restoratif. Lalu bagaimana bila bukti terbukti dimanipulasi? Ada fenomena deepfake, editing video dan manipulasi metadata. Ketika bukti visual dipakai, perlu verifikasi forensik. Tanpa itu, kita bisa menghukum orang karena rekayasa digital. Oleh karena itu, proses autentikasi penting sebelum vonis publik bertahan. Sekarang kita bahas dari sisi pro dan kontranya. Jadi kita bahas dari pro-nya dulu, terhadap tindakan pelapor atau publikasi buktinya. Transparansi moral, publik berhak tahu ketika tokoh publik melanggar norma moral, terutama jika itu mempengaruhi banyak orang. Lalu yang kedua ada jalur hukum yang efektif. Pelaporan ke polisi menunjukkan mekanisme legal berjalan. Publik menuntut akuntabilitas. Lalu selanjutnya perlindungan korban. Publikasi bisa membuka ruang bagi korban untuk didengar. Selama ada bukti, ini membantu penegakan hukum. Lalu kita sekarang dari pihak atau dari sisi kontranya. Yang pertama itu ada presumption of innocent. Hukum menuntut pembuktian. Vonis publik berbahaya bila bukti belum divalidasi. Lalu
berdampak pada anak dan keluarga. Publikasi membuka trauma bagi pihak ketiga, yang terutama kita bahas ini anak ya. Ini harus dipertimbangkan sebagai efek eksternalnya. Lalu potensi manipulasi. Bukti bisa dimanipulasi atau disebarkan dengan motif jahat, balas dendam, politik, dan lain-lainnya, yang memperburuk keadilan. Lalu mungkin kita bisa ambil dari perspektif ekonomi feminis, fokus pada bagaimana perempuan atau selebgram kehilangan modal sosial yang sejatinya adalah modal ekonomi. Lihat aktivitas Inara sebagai pengusaha online, TikTok Live. Reputasi terbakar berarti hilangnya pendapatan, keamanan digital, dan hak privasi. Siapa yang boleh menyebarkan rekaman CCTV? Ada batasan privasi di sana. Penyebaran tanpa izin bisa jadi tindak pidana sendiri. Ini sering terabaikan di tengah kegembiraan viral di ruang publik. Ya, kita sudah melihat lapisan fakta, psikologi, sosiologi, hukum, dan ekonomi di balik pusaran Nara Rusli ini. Beberapa rekomendasi praktis untuk publik: tunda share, tunggu klarifikasi. Ingat prinsip verify before amplify. Untuk media, sertakan konteks, sebut sumber, dan jaga bahasa hukum, diduga dan dilaporkan. Untuk penegak hukum, cepat proses autentikasi bukti forensik videonya. Lindungi privasi anak pihak terkait. Lalu untuk platform, pertimbangan kebijakan pembatasan monetisasi untuk konten yang sedang disidik hukum, mencegah insentif ke eskalasi. Lalu untuk komunitas agama atau organisasi, fasilitasi mekanisme restoratif jika diperlukan, mediasi keluarga atau komunitas agar kasus ini tidak sekedar jadi tontonan publik.